Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan pruning pada pohon durian. Kenapa kita perlu pruning? Agar mempercepat pertumbuhan batang utama yang kita inginkan untuk membawa buah nantinya. Kita akan pruning pohon durian musangking. Nah, di situ pohonnya, itu usia pohonnya kurang lebih, nah tuh pohonnya ada di situ, durian musangking. Mari sebelum kita melakukan pruning, persiapkan alat-alatnya. Saya biasanya pruning pohon durian ini menggunakan alat, yaitu pakai gunting ranting, kemudian pisau yang tajam. Jangan lupa pakai kursi atau tangga. Kalau pohonnya tinggi seperti ini kan tidak mungkin kita manjat karena juga batangnya masih terlalu kecil. Jadi kita perlu pakai bantuan kursi, berdiri di atas kursi, bisa motong itu enak. Oke, kita lanjut pruning ya. Kenapa kita perlu pruning? Fungsinya salah satunya adalah agar batang yang kita targetkan untuk membawa buah lebih besar. Kalau ukuran batang sudah besar, dia akan sanggup untuk menopang buah. Maka pruning atau pengurangan ranting tidak yang tidak bagus atau yang masih kecil itu perlu kita buangi.
kondisi setelah di pruning. Dan salah satunya lagi manfaatnya pruning adalah kalau kita tidak pruning, batang-batang durian atau ranting-ranting yang bersentuhan akan kering. Ini seperti ini contohnya. Karena ini bersentuhan satu dengan yang lainnya. Agar tidak bersentuhan, perlu kita pilih beberapa ranting yang sekiranya bagus, kita pelihara, yang kurang bagus kita potong. Nah, bisa dilihat ya. Ini hanya sebagai contoh yang bisa diambil pelajarannya. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Ini pohon durian musangking. Saya tanam kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ini kenapa batangnya tidak lurus ke atas jadi satu? Karena dulunya waktu beli bibit, di sini nih patah. Tunas atasnya paling ujung itu patah. Kemudian akhirnya saya pelihara, tunas samping yang membesar. Tunas samping membesar akhirnya jadi ujung satu. Yang di atasnya lagi juga tumbuh lagi. Yang ini yang kedua, tunas 3, 4. Ada 4 tunas yang menyebar ke 4 mata angin. Pohon musangking setelah dipruning. Istilahnya dipruning, pengurangan tunas yang bagian atas belum, karena tidak nyampe. Ini dipruning. Kelihatan sedikit lebih gundul. Ayo kita pindah ke pohon satunya untuk proses pruning. Pohon musangking usianya kurang lebih 2 tahun dari tanam. Ini pohonnya. Nah, ini sebelum dipruning ya. Kondisinya masih sangat rimbun. Ini ada tambahan kaki, salon tambahan kaki, tapi langsung ditanam di tanah. Nih, belum dipruning, masih rimbun. Ayo kita lakukan proses pruning.
Untuk cara pemilihan atau pembuangan entres, pembuangan tunas yang tidak diperlukan, yang perlu dipotong seperti ini, perlu dibuang. Nah, tunas-tunas yang seperti ini juga, ini kan batang yang bukan targetnya kita untuk dibuahkan. Targetnya gitu batang-batang seperti ini. Kelihatan perbedaannya ya. Ini perlu dibuang. Nah, seperti itu. Di sini juga ujungnya kira-kira seperti ini, perlu dibuang. Target kita akan keluar buah itu seperti ini, di sela-selanya, di bekas daun atau ketiak daun. Nah, itu perlu di pruning juga di bagian atas. Kita akan menggunakan alat atau undangan kursi. Usahakan pruningnya jangan terlalu mepet, sisakan sedikit. Agar nanti ketika kering tidak masuk ke dalam. Manfaat pruning itu sangat banyak sekali. Manfaat pruning untuk pohon durian ya seperti itu tadi, mempercepat pembesaran pada ranting dan lain-lain. Ini hasilnya setelah di pruning, dikurangi tunas. Jadi nanti target kita buahnya itu di tunas-tunas seperti ini, di batang-batang besar seperti ini. Target kita nantinya. Di sini juga ada pohon durian OC. Di sini pohon durian OC-nya agak kurang sehat sih, daunnya agak gundul. Ini juga OC. Ini OC. OC ditambahi kaki langsung. Jaraknya terlalu dekat tapi kurang jauh. Nah, ini OC. Tuh tanam beberapa bulan usianya. Nah, ini pohonnya kurang sehat. Ini terkena penyakit jamur. Dan juga kemungkinan ini karena panasnya terik, akhirnya daunnya kering dan keriting. Contohnya seperti ini. Nah, daunnya kering dan keriting, ini rusak akhirnya kalau kita tidak obati. Caranya ya harus sesering mungkin kita beri pupuk sesuai dosis. Pupuknya biasanya saya menggunakan NPK Mutiara yang kandungannya seimbang, yang 16-16. Dan setiap minggu kita semprot insektisida plus dengan fungisida. Biasanya fungisida yang bagus itu untuk durian itu sudah semacam merek
kayak yang berbahan aktif seperti di skor kayak gitu itu sudah minim lah, minim. Perlu kita juga pruning agar membutuhkan calon cabang buah. Nah, tunas-tunas air seperti ini perlu kita buangi. Tunas-tunas air seperti ini kita buangi agar batang yang besar, batang yang kita targetkan untuk membawa buah nantinya cepat besar juga. Tunas seperti ini kita potongi, kita buang. Tanaman ini termasuk cepat, durian OC ini. Saya tanam ini usianya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. Bibitnya waktu itu ukuran kurang lebih ini tingginya waktu itu 70-80 cm. Dari sambungannya kurang lebih 1 jengkal. Nah, kayak gini nih perlu kita pruning, kita kurangi. Ini sudah rutin dipupuk dan diberi obat. Alhamdulillah sepertinya ada perubahan sedikit lebih baik. Perubahan dari tunas barunya yang muncul kelihatan sehat lagi, tidak keriting. Nah, ini sebenarnya banyak sekali yang perlu kita buangi. Kayak gini, tunas kayak gini nih kita buang. Ranting kayak gini kita buang. Karena ini sebenarnya ranting air atau tunas air, bukan ranting untuk membawa buah. Nah, pindah ke atas ini seperti ini. Ranting seperti ini perlu kita buang. Yang kita pelihara itu ranting besar seperti ini. Nih, ranting besar. Jadi calon buah itu di situ. Kita potong ya. Bismillah. Sini juga kita potong. Nah, di atas itu masih terus. Untuk entresnya seperti ini kita tidak akan buang. Kita bisa menggunakannya untuk sambungan lagi atau kita jadikan bibit. Tentunya kita utamakan dari pohon yang jelas, maksudnya valid, varietasnya, agar terjamin nanti ketika berbuah juga kualitasnya terjamin. Bukan sekedar tanam durian. Kita tanam tanaman apapun itu, bukan hanya durian, yang kita tunggu pasti buahnya. Nah, kalau buahnya tidak unggul, kita juga akan kecewa. Sudah nunggu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, gak taunya setelah berbuah tidak sesuai yang kita harapkan atau kurang enak lah istilahnya. Nah, tunas-tunas kayak gini yang kita potongi, kita buang ini, kita akan manfaatkan juga untuk dijadikan entres atau bibit juga nantinya. Nah, kita tidak sembarangan memilih entres, kita harus pilih entres yang bagus, yang terbaik. Untuk rantingnya kita bisa pilih, kita bisa jadikan entres untuk nyambung durian, untuk diperbanyak lagi, jadi tidak terbuang. Kalau entresnya yang kurang bagus bisa kita buang, yang bagus kita bisa ambil. Nah, perlu diperhatikan. Oke, lanjut kita akan memilih entres untuk bahan sambungan
Jadi kita milih entres itu tidak sembarangan. Kita pilih yang terbagus di antara entres-entres yang sudah kita potong. Nah, cara milih entres yang bagus. Apakah seperti ini bagus? Untuk tunas sambungan yang ke-1. Kedua, apakah ini bagus untuk entres sambungan? Nah, bisa dilihat ya. Yang ketiga, apakah ini bagus untuk tunas sambungan? Saya akan kasih tahu caranya memilih entres yang bagus agar nanti kemungkinan keberhasilan ketika nyambungan itu juga ditentukan dari entres yang kita ambil. Kalau kita asal ngambil entres, ya kemungkinan tidak jadinya juga besar. Nah, ini cara pemilihan entres durian yang insya Allah bisa dikatakan, ya saya tidak bilang paling bagus, cuman kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi dibanding kita asal milih entres atau entres yang masih muda. Yaitu contohnya ini entresnya berwarna kuning emas. Nih, berwarna kuning emas. Di ujungnya tidak ada tunas baru. Jadi perhatikan ya. Tidak ada tunas baru yang tumbuh. Nah, kemudian daunnya tidak ada daun yang muda. Seperti ini. Tidak ada daun muda alias sudah tua. Dan usahakan setiap entres memiliki calon mata tunas di setiap ketiak daun, sehingga kemungkinan keberhasilan untuk nyambung itu lebih tinggi. Bisa diperhatikan ya. Ada tunas-tunas calon tunas kecil di setiap ketiak daun. Itu milih entres yang bagus. Jangan lupa kita bersihkan daunnya. Nah, ini hasilnya pemilihan entresnya. Kita kasih contoh 3 dulu ya. Seperti ini, nanti kita bisa sambungkan ke batang bawah yang sudah kita siapkan.